Cliff sudah hadir? Belum hadir. Irwan Hadir, Pak. hadir. Hidayatul Wahidah Hadir, Pak. hadir. Yudhistira Sarwa Hadir, Pak. hadir. Kemudian Yusrina Khairida Hadir, Pak. hadir. Nurlailia Rahayu Hadir, Pak. hadir. Clever Patrick Hadir, Pak. hadir. Anissa Rahmawati sudah hadir? Izin, Pak. Anissa lagi di perjalanan. Oke. Risma Trinur Febrianti Hadir, Pak. hadir. Kemudian Ferdi Irawan Hadir, Pak. hadir. Putra Rizky Oktaviano Hadir, Pak. hadir. Kemudian Hani Noviani Hadir, Pak. hadir. Kemudian Rizky Dwi Septian sudah nggak kuliah ya? Oke, Ahmad Zulkifli sudah hadir. Kemudian Elisa Lelatul Hadir, Pak. Dian Novira Hadir, Pak. hadir. Julianer Pratiwi udah nggak kuliah ya? Rizky Taufik Amri Hadir, Pak. hadir. Nur Anisak Hadir, Pak. hadir. Melda Nuril Awal Hadir, Pak. Rizky Haryansah nggak hadir. Fatahila Firdaus Hadir, Pak. oke. Cliff Natalair oke sudah hadir. Winnie Susatri Winnie sudah hadir? Winnie belum hadir. Andi Kurniawan Hadir, Pak. hadir. Drilia Galena Hadir, Pak. hadir. Muhammad Iqbal Hadir, Pak. hadir. Indrani Novitasari udah nggak kuliah. Anadwi Cahyani nggak ada. Anissa Sasabila nggak ada. Sekar Wayu Utami nggak ada. Ernawati nggak ada. Ansar Alamin nggak ada. Muhammad Fauzi Hadir, Pak. hadir. Sabri Maharani nggak ada. Gias Fikrandi nggak ada. Alfiona Udah nggak lanjut, Pak. udah nggak lanjut juga ya. Ria Juwaria nggak ada. Indah Megah nggak ada. Arik Abdillah Hadir, Pak. hadir. Nelly Yuliani Hadir, Pak. hadir. Davandika Pramudia Hadir, Pak. Izin, Pak. hadir oke. Muhammad Fajar Adriana Hadir, Pak. hadir. Dan Yovanov Yosua Hadir, Pak. ada yang belum saya panggil atau lewat atau tadi sudah? Yang terakhir baru hadir Ahmad Zulkifli sama Cliff Nathanael ya. Oke, kita mulai perkuliahan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syawri syadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini perkuliahan mata kuliah analisa dan desain sistem ini masuk ke pertemuan 14 ya. Sebelum nanti minggu depan kita perkuliahan terakhir, pertemuan ke-15 dan minggu depannya lagi juga UAS, ujian akhir semester. Hari ini kita melanjutkan pekerjaan kita setelah kemarin sudah saya sampaikan materi dan sudah menyinggung juga tentang apa itu namanya data ya, mengenai data dan IRD. Nah, hari ini kita coba
masuk ke aplikasi desain, ya. Aplikasi desain ini kita bakal pakai namanya Microsoft Access, ya. Silakan teman-teman menginstalnya, tapi ada beberapa laporan yang nggak bisa pakai Microsoft Access, itu boleh pakai yang lain ya. Boleh pakai yang lain ya, bisa pakai SQL ya, bisa pakai Airtable atau bisa pakai spreadsheet, silakan pakai spreadsheet ya. Spreadsheet Google itu boleh banget digunakan. Karena konsep database itu yang penting dia bisa bikin table ya. Dia bisa bikin table di sini, dia bisa bikin form dan dia bisa bikin report ya. Nah, kalau fungsi-fungsi ini bisa atau punya fiturnya di masing-masing aplikasi tadi, itu bisa digunakan. Jadi nggak apa-apa nggak pakai Microsoft Access, boleh pakai yang lain ya. Yang penting dia bisa membuat table, contohnya seperti ini ya, bikin table, kemudian bikin form ya, nanti formnya kurang lebih seperti ini, dan terakhir bikin report ya, kurang lebih reportnya seperti ini ya. Nah, untuk mulainya gimana, Pak? Nah, untuk mulainya kita lanjutin dulu yang kemarin, ya. Kita lanjutin dulu yang kemarin. Ini kan contohnya ya. Contohnya ini kemarin kan ada 6 proses, 5 sampai 6 proses ya, tergantung masing-masing dari cerita ya. Yang saya contohin di sini 5 ya. Berarti dari sub sistem ini minimal ini satu aplikasi, satu form minimal ya. Maka kita fokus ke sini, membuat sales order dulu ya. Apa saja yang berhubungan dengan sales order? Kita lihat di sini tabelnya, ada tabel pelanggan, ada tabel barang, ada tabel sales order. Maka kita siapkan dulu IRD-nya. Kurang lebih nanti kita bikin IRD-nya gini. Ya, pertama di sini kita butuh berapa? 1 pelanggan, barang sama sales order. Jadi kita minimal butuh 3 ya. Minimal kita butuh 3. Saya jelasin dulu ya. Sebelum nanti kita masuk Microsoft Access. Jadi kalau teman-teman diminta IRD itu apa, Pak? Kemarin sudah saya sampaikan ya materinya ya, bahwa IRD itu terdiri dari entitas, kemudian di dalamnya ada atribut. Contoh tadi yang dibutuhkan apa? Contoh misalkan pelanggan. Ya. Kalau misalkan nggak bisa pakai ini aja. Sama aja. Ya, pertama kita butuh namanya pelanggan. Ya. Kita butuh pelanggan. Kemudian butuh sales order. Dan terakhir kita butuh tabel barang. Sering lagi. Barang, maaf ya. Nah, ini dapat dari mana, Pak? Ini dapat dari ini kemarin ya. Kenapa kita bikin DFD? Kegunaannya untuk ini, memudahkan kita ketika membuat satu proses, kita butuh tabel apa aja sudah tersedia di sini. Kalau kita bikin DFD-nya benar ya. Jadi minimal ada 3 ya. Nah, di pelanggan kita tentuin atributnya apa ya. Di pelanggan kita tentuin atributnya apa ya. Pertama dia butuh kode, saya kecilin, kode pelanggan ya. Kedua, dia butuh nama pelanggan ya. 3, dia butuh alamat pelanggan dan seterusnya ya. Tapi minimal dia punya namanya kode pelanggan ya. Sementara di sales order ya, dia ada nomor SO ya. Kedua, dia butuh namanya kode pelanggan. Kode pelanggan yang mesen di sini siapa ya. Ya. 3, dia ada kode barang. Kemarin saya sudah jelasin ya apa beda kode dan ini ya. Kemudian kita butuh barang. Kode barang, saya singkat aja ya, kode BRG, kemudian 2 nama BRG, terus jenis BRG, dan terakhir mungkin harga mungkin ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Mas Dika menyimak nggak? Mas Davan Dika ada? Muhammad Fauzi ada? Muhammad Fauzi? Ya Pak, Nah, gimana Pak? antara tabel pelanggan dan barang punya hubungan nggak?
Enggak ada, Pak. Nggak ada, kenapa? Karena tidak punya apa sih namanya tuh key. Ya, Key, karena nggak punya kode atribut atau atribut kunci Ya. yang sama ya. Iya, betul. Contoh di Itu sini maksudnya. kode pelanggan di barang nggak punya ya. Kode barang di pelanggan nggak punya kan, maka pelanggan dan barang ini nggak punya relasi ya. Oke, kalau misalkan Mas Yovanov hadir? Hadir, Pak. Iya ya, Mas. Kalau pelanggan dengan sales order punya relasi nggak? Ini review aja kemarin. Pelanggan dengan sales order punya relasi nggak? Ada, Pak. Ada. Di mana relasinya? Kode pelanggan, Pak. Ya, betul ya. Oke, berarti maksud saya penjelasan kemarin sudah dipahami ya. Jadi antara pelanggan dan sales order, begitu juga barang dan sales order, dia punya relasi. Sementara pelanggan dan barang, dia nggak punya relasi ya. Maka ini kita bisa tarik garis ya. Nah, di sini kita pasang antara relationship tadi ya. Ini kita kasih garis. Ya, kita kasih garis. Itu juga ini di sini. Alhamdulillah. Itu juga ini di sini. Alhamdulillah. Ini kita jangan pakai Alhamdulillah. Oke. Saya mau nanya Mas Ahmad Zulkifli ada? Ya. Saya mau nanya satu pelanggan tuh bisa banyak mesen sales order nggak? Satu pelanggan bisa banyak sales order nggak? Bisa ya. Jadi pelanggan bisa mesen berkali-kali ya? Bisa ya. Oke. Kebalikannya, satu sales order bisa banyak pelanggan nggak? Nggak bisa ya. Berarti satu pelanggan bisa banyak sales order, tapi satu sales order nggak bisa banyak ya? Nah, berarti ini namanya one to many. Gini ya. Jadi satu pelanggan bisa banyak, tapi satu sales order cuma satu kan? Itu namanya satu ya. Paham ya? Kalau barang, Mas Prinaldi ada? Hadir, Pak. Satu sales order boleh banyak barang nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi dalam satu sales order boleh banyak barang ya? Iya. Kalau satu barang boleh banyak sales order nggak? Bisa dipesan berkali-kali nggak barangnya? Tidak bisa, Pak. Misalkan barang handphone, nomor order 1. Di nomor 2, boleh nggak dipesan lagi barangnya? Handphone. Oh, boleh, Pak. Boleh. Berarti nomor yang lain namanya, boleh. ya boleh. Berarti many to many. Ini. Paham ya? Paham. Nah, ini adalah gabungan antara relationship antara pelanggan dengan sales order dan sales order dengan barang. Ini baru contoh sedikit ya. Ini baru contoh-contoh yang ini ya. Nanti ini bisa nyambung nih sampai ke referensi akun. Karena waktu kita terbatas, saya nyontohin cuma ini aja ya. Nah, maka kita sudah tahu nih tabel-tabel kita ya. Sudah tahu tabel-tabel kita ya. Cuman masalahnya ada di sini ya. Ada di sini nih ya. Ada many to many nih ya. Satu pelanggan udah pasti dia satu sales order ya. Satu sales order udah pasti dia satu pelanggan. Cuman masalahnya satu sales order dia butuh banyak. Ya. Ini jadi masalah sebenarnya, nggak masalah sih. Ini maksudnya kita harus uraikan lagi ya. Ini tabel pertama kita copy, kita modif ya. Kita modif ini. Kita modif. Kita geser ke sini. Nah, ini kita mau modif ya. Ini kita modif supaya apa? Supaya
hubungannya dalam satu sales order tadi, ya, dia bisa memuat banyak barang, ya, maka kita pisahin detail. Nah, di sini kita nggak usah masukin kode barang, jadi cukup dengan nomor SO, kode pelanggan, mungkin plus tanggal, ya, jangan lupa. Ya, tanggal transaksi. Sementara ini dia ada kode barang, ya, dan nama barang. Nah, sementara di sini dia punya koneksi, ya. Di sini dia punya koneksi nomor SO dengan nomor SO, ya. Oke. Nah, maka tabel yang tadinya seperti ini, ya, ini diurai nih, ini diurai. Kalau ini kan udah pasti satu sales order detail, ya, satu sales ini satu dokumen. Paham nggak kira-kira kenapa dipecah kayak gini? Ya, karena gini, kalau misalnya kayak gini, nanti itu satu SO dia bakal satu barang, ya. Karena kan satu SO dia satu kode pelanggan, tapi satu SO dia kan banyak barang, maka di, di, dipisah, ya, di split, ya, di split. Nanti kurang lebih bentuknya kayak gini nih, ya. Nah, kurang lebih bentuknya kayak gini. Ini kan sales order nih, pelanggan kan satu SO, ini kan satu pelanggan, tapi dia kan banyak barangnya, ya. Dia kan banyak barangnya, maka satu SO ini, ya, dia satu pelanggan tapi sekaligus juga banyak barang, ya. Maka bentuknya ganti kayak gini. Ya, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini relationship-nya. Pelanggan ke sales order, barang ke sales order, detail. Karena di sales order dia nyimpen kode pelanggan, di sales order detail dia nyimpen kode barang. Mudah-mudahan dipahamin ya. Kalau nggak ngerti langsung potong aja ya. Ya, nanti kita sambil ngerjain. Ya, itu asal mula kenapa kita pecah ini jadi dua. Ya, kita split antara sales order dengan sales order detail, yaitu untuk memasukkan satu pelanggan dan memasukkan banyak barang. Karena kalau nggak dipecah, sales ordernya cuma bisa memuat satu barang. Ini liatin ya. Nomor SO, kode pelanggan, kode barang kan satu nih kode barangnya di sini. Tapi kalau di sini dia bisa banyak. Nanti kita contohin ya. Oke, silakan teman-teman buka Microsoft Access ya. Kita buka blank database ya. Kita create, ini contoh aja latihan penjualan. Yang belum boleh nanti coba pakai aplikasi database yang lain ya. Ini kita simak aja konsepnya. Silakan teman-teman diperhatikan dan sambil di tutorial ya. Saya sengaja hari ini off kamera biar teman-teman fokus ke apa yang saya tutor ya. Oke, Mas Davandika tadi baru sholat ya, silakan. Nah, sudah muncul tabel ya. Mungkin teman-teman sudah pernah pakai akses sebelumnya atau belum? Saya coba kenalkan dulu ya. Di sini ada, oke, sebelumnya sudah dibuka semuanya aksesnya, silakan. Ada yang baru sholat, silakan baru bergabung. Silakan dibuka dulu aksesnya. Sudah dibuka aksesnya? Karena seperti biasa ya, nanti setelah kuliah, teman-teman harus report apa yang sudah dikerjakan hari ini ya. Jadi kalau bisa kerjanya barengan, jangan sampai ada yang ketinggal. Sudah dibuka aksesnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi di sini seperti biasa ya, ada home, ada create, ada external data, database tool. Kita coba create dulu sekarang ya. Kita buka table ya. Kemudian kita klik kanan tabelnya, bisa langsung tadi ya sebenarnya create the table design. Jadi nanti tabelnya seperti ini kan Excel kayak biasa ya. Terus kita design view, kita kasih nama sesuai dengan ini nih, apa yang dibutuhin. Pertama kita bikin dulu pelanggan mungkin ya. Nah, itu enaknya kalau kita mengerjakan sesuatu sistematis. Kita nggak usah pakai mikir lagi mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Ini sudah ada nih tabelnya, nah. Kita tinggal salin aja. Ya. Pertama kita kasih tabel satu pelanggan. Oke. Nah, dia minta ID kan. ID-nya artinya atribut key atau ya atribut kunci yang dibutuhin di sini ya.
Maka ini saya kecilin dulu biar dekat. Maka dia butuh namanya kode pelanggan. Nah, ini kita bisa apa namanya? Kita singkat dengan kode PLG. Nggak boleh ada spasi ya. Ini nggak boleh ada spasi kayak gini ya. Nggak boleh. Ini kalau bisa digabung atau pakai underscore. Kode underscore pelanggan. Tapi lebih praktis kode PLG aja biar gampang. Ya. Terus ini jangan kita auto number, kita kasih short text aja. Ya. Kita batasin mungkin 5. 5 tuh karakter maksudnya kode pelanggan tuh punya 5 karakter. Misalkan P0001 misalkan ya. Itu 5 karakter. Jadi kita maksimalin aja file size-nya 5. Ya. Kemudian kita masukin lagi nama pelanggan. PLG. Kita short text lagi. Kalau nama jangan dibatasin ya kalau bisa ya. Nggak apa-apa, kita batasin aja 100 kalau nggak. Oke. Kemudian alamat. Ya. Nah, alamat boleh panjang deh. Oke, itu udah terbuka belum? Kan. Jadi ada 3 tabel. Ada 3 atribut. Kita masukin kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Ya. Boleh kalau mau ditambahin telepon pelanggan juga boleh. Ya, kita masukin telepon. Nah, ini ada beberapa type ya, bisa teks, bisa number, ya bisa waktu, ya. Nah, ini kita kalau nomor handphone tuh rata-rata 13 ya. Anggap aja 15 ya. Maka kita batasin 15. Sampai di situ ada yang mau ditanyain dulu? Izin Pak, Ya. untuk yang atribut telepon itu masih short text atau enggak di bucket number? Kalau number, bagus pertanyaannya. Kalau number nanti dia menjumlah. Nah, sebenarnya telepon tuh bukan nomor kan? Sebenarnya kan kode kemarin kita ada bahas ya. Jadi telepon itu kode tuh maka dia pakai teks. Ya. Jadi kalau number itu biasanya untuk jumlah, quantity, harga kayak gitu Mas. Tadi siapa Mas Irwan ya nanya ya? Oke, berarti kita harus sebelum nentuin data type-nya, Ya. tentuin juga kita dia nomor atau kode Iya gitu ya. betul. Jadi kita harus cermat. Kira-kira alamat nih teks atau number gitu ya. Kalau telepon itu teks, karena kita tidak berniat menjumlahkan dia kan. Kalau number berarti kita punya niat menjumlahkan, mengalih, membagi, mengurangi dan segala macam. Oke, baik sih Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya kalau telepon kan enggak, kita jarang menjumlahkan telepon satu kelas kan enggak. Maka itu sama aja teks. Ya. Oke, kalau sudah kita save ya. Kemudian kita bisa ke view sini atau kita klik kanan ya. Kita ke datasheet view. Nah, di sini muncul kan tabelnya kan. Oke, sebenarnya kita bisa otomatisasi ya kode pelanggannya ya, nomor kode segala macam itu. Tapi sekarang kita bikin dulu misalkan P0001 misalkan ya. Nah, untuk namanya bebas ya. Alamatnya juga bebas. Ya, sembarang aja. Itu coba pastikan nomor teleponnya tadi 15 ya. Kalau misalkan benar 15, teman-teman nggak bisa lagi ngeklik ya. Ini contoh aja ya. Oke, saya contohin lagi, masukin lagi P002. Cimahi. Ya, itu maksimal dia 15 karakter. P0003. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Masukkan angka pelanggan sembarang aja dulu. 3. Minimal 3 aja dulu ya. Oke, kalau sudah kita save. Boleh kalau mau sambil record ya.
Udah ya? Sudah belum? Atau boleh di screenshot dulu ya. Oke, kalau sudah, ini kalau bisa urutan ya, P001, P002, P003. Oke, kemudian saya close. Seperti tadi kita create, kalau bisa langsung table design aja. Ya, kita mau bikin table sesuai yang di sini tadi, kita bikin table barang dulu yang mudah ya, sebelah kanan. Maka kita butuh satu namanya kode barang. Kalian mau dipanjangin boleh ya. Atau disingkat kode BRG juga boleh, silahkan ya. Ini dijadikan nanti primary key. Ya. Nah, ini jadikan primary key. Nah, kode barang sama kayak tadi kita batasin 5. Ya, kita batasin 5. Oke, kode barang dia punya nama barang. Oke, kemudian ada nama barang, jenis barang, harga barang, ya. Barang. Kemudian ada harga. Nah, kalau harga tadi pertanyaan Mas Irwan, baru kita pakai number. Ya, baru kita pakai number. Kalau sudah, kita kasih tabel barang. Nah, nanti keberhasilan teman-teman, nanti kita cek di relationship-nya. Kalau relationship-nya benar, berarti apa yang teman-teman kerjakan sudah benar. Jadi kita sudah punya dua tabel barang dan tabel pelanggan. Kemudian kita masukin tabel sales order. Kita create lagi, kita langsung aja tabel design. Nah, kita butuh apa di sini? Pertama nomor SO. Nomor SO. Ya. Sama kayak tadi, ini primary key-in. Nomor SO-nya kita butuh apa? Kita butuh kode. Ini disamain dengan yang tadi ya. Kalau di pelanggannya kode PLG, ini juga masukin kode PLG ya. Kalau tadi kode pelanggan, dia masukinnya kode pelanggan, jangan beda. Kalau tadi karakternya 5, di sini juga 5. Ya. Ini harus sama dengan tabel yang pelanggan tadi, ya. Kemudian ada tanggal. Ada tanggal. Kita masukin date time, ya. Ini kira-kira bisa menyimak nggak? Saya terlalu cepat. Bisa menyimak ya? Jadi kita bikin nomor SO, kode pelanggan, tanggal. Nah, untuk yang tanggal kita masukin date time. Ya, coba kita cek. Ya, ada nomor SO, tanggal, sama kode pelanggan ya. Oke, kita save, kita kasih nama sales order. S-nya gede, O-nya gede, sales order. Untuk nomor SO juga kita batasin ya, mungkin SO 001 kita batasin 5 juga aja. Ya, kita batasin 5 untuk nomor SO-nya. Kode pelanggannya juga 5. Untuk tanggalnya, data type-nya date or time. Oke, kalau sudah di save, kemudian di close. Oke. Kemudian kita masukin satu tabel lagi di sini. Ada sales order detail. Kita bikin satu lagi. Kita close semua ininya. Pastikan ini nggak ada ya. Kita bikin tabel, desain lagi. Kita masukin sales order detail. Ya, kita butuh nomor SO. Nomor SO sama kayak tadi. Kalau misalkan tadi 5, ini juga 5. Ya. Dari nomor SO butuh apa? Butuh kode barang sama nama barang. Kode barang yang tadi 5. Lihat lagi kode barang dan jumlah ya. Oke, ini saya ganti dulu dengan jumlah. Karena dia menentukan kuantitas barang yang kita pesan ya. Tadi keliru ya. Oke, nama SO, kode barang dan jumlah.
Nah, kalau jumlah bisa kita pakai nanti itu pakai number. Ya. Sementara nomor SO 5, kode barang juga 5, dan jumlah kita ganti dengan number. Karena nanti menjumlahkan berapa kuantitas barang yang dipesan. Kalau sudah kita save, kasih nama sales order detail. Oke, kasih tahu ya kalau saya kecepatan ya. Nah, dia minta primary key, kita no aja nanti. Karena kita primary key-nya sudah di sales order. Di sini nggak butuh primary key. Silakan teman-teman, mau bertanya, mau diulangin lagi silakan. Nah, teman-teman harus, ya ini basic ya. Membuat Microsoft Excel bikin table itu basic. Sama kayak kalian bikin table di spreadsheet. Jadi kita hanya bermain table, nggak pakai coding. Hanya mencontohkan penyusunan aplikasi sederhana, mini aplikasi sederhana. Jadi teman-teman ya ini kemampuan basic aja, membuat table, menentukan data, kemudian nanti kita masukin data, kita coba input data, kemudian nanti kita relasikan data-data tadi. Kalau misalkan datanya memang benar punya relasi, nanti kelihatan. Ya, nanti contohnya kayak gini. Ya, nanti kelihatannya di sini. Nah, ini berarti punya relasi. Kalau misalkan nanti garis-garis ini nggak ada, berarti nggak punya relasi. Oke, kita close dulu. Nah, karena kita punya dua table, ya, table sales order dan table sales order detail, ya. Ya. Silakan kalau saya terlalu cepat atau butuh diulang. Mas Irwan bisa menyimak? Izin Pak tadi yang bagian Bagian mana? di bagian relationship design Oh, itu kan nanti kalau belum. di Tabelnya dulu. Tabelnya udah belum? udah kalau itu Tabelnya udah ya. Oke. Kalau yang relationship gimana? Mau nanya apa ini? Nah. ya. Jadi kan kalau pas Bapak buka mah langsung ada Oh muncul enggak, ya. ini contoh yang sudah selesai nih. Ini belum. Kalau kita belum. Oh, berarti kalau kita tinggal add select table sih ya. Ya, jadi sekarang tabel dulu. Ini kalau bukti kalau tabel-tabelnya udah punya relasi ya. Oke, tabelnya sudah Oke, ya. Pak. Oke, sekarang kita cek dulu di barang, kita masukin dulu tabel barang ya. Misalkan B001, nama barang misalkan pulpen misalkan ya. Harganya mungkin 5.000. Jenis barangnya alat tulis ya, harganya 5.000. Nah, ya. Ini contoh aja. Dan B002. B002 ini anggap aja spidol contohnya, sama alat tulis juga, harganya mungkin 10.000. Oke, pastikan semua ini terisi ya. Kemudian kita masukin sales order, kita masukin SO001. Kode pelanggannya contohnya aja P001 misalkan ya. Anggap aja tanggalnya tanggal sekarang ya. Kemudian ada juga SO002. Misalkan ini pelanggannya P002 contohnya ya. Ini juga anggap aja tanggal sekarang ya. Kemudian di sales order detail kita masukin nomor SO yang sudah ada. Ya, misalkan SO001. Nah, dia mesen barang apa aja nih? Misalkan B0001, misalkan mesennya 10 ya. Masih dalam SO001, dia memesan B002. Ya, agak ini ya. Kemudian SO002, dia mesen cuman B002 contohnya ya. Misalkan 50 ya. Jadi pastikan semua tabel terisi. Ini barang nanti nyambungnya ke sales order detail. Tadi kan relasinya di sini kan? Relasinya di sini kan? Ya. Pelanggan nyambungnya ke sales order detail, pelanggan nyambungnya ke sales order. Sebenarnya sales order punya hubungan dengan sales order detail. Ya, pastikan data-datanya nyambung. Barang ini yang B001 berarti nyambungnya ke sales order detail di sini. Ada B001. Ya. Tabel pelanggan, kode pelanggan di tabel pelanggan P001 nih ada di sales order sini. Ya. Sementara sales order SO001 dia punya di nomor SO di sales order detail. Ya. Nah, sudah di save, kita close all. Ya. Kita buktikan bahwa
kita berhasil dalam merelasikannya, ya. Silakan teman-teman, sudah di-input semua tabelnya. Tapi pastikan tabel-tabelnya sama ya. Ingat, tabel barang B001 dan B012 ada di sales order detail. Ada di sini, ya. Kemudian tabel pelanggan, kode pelanggan di sini P001, P02 ada di tabel sales order di sini, ya. Pastikan dia punya relasi, punya hubungan. Jangan sampai kita nginput ternyata nggak nyambung. Pak, Silakan. izin Pak. Saya boleh izin record kah? Boleh. Iya. Ya, saya sambil ulang lagi boleh ya? Iya. Ya, Minta dari tolong mana? di accept Pak. Ya. Boleh. Mana belum ada notifnya? Sudah record? Belum bisa Pak. Belum bisa ya? Harus dari Bapaknya. Bisa, oke. Pak, izin masih belum bisa Pak. Belum bisa ya? Bentar, saya setting dulu. Iya, Biasanya bisa biasanya. iya. Di sini tulisannya Terakses ya. Di mana sih kalau memberi izinnya itu? Di recording nggak ada. biasanya di settings Pak kayak allow record seperti itu sih kalau Iya, nggak salah di ingat. recording nggak ada. Biasanya di recording. Karena emang adminnya bukan saya sih. Record seperti itu. Harus host kayaknya Pak kalau buat ngelau. Iya harus host, saya bukan host. Sebentar. Di record pakai ini bisa nggak? Pakai apa? Screen recording bisa nggak? Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi yang tertinggal. Pertama kita bikin tabel barang ya. Pertama kita bikin tabel barang. Sebentar, saya carikan dulu filenya supaya teman-teman bisa input sendiri ya. Sebentar. Oke, nanti saya kirimkan recordnya ya. Ternyata saya pernah nge-record. Nanti saya masukin Google Drive, saya share aja ya.
Ternyata saya sudah record. Untuk sekarang mungkin bisa menyimak dulu ya sambil jalan. Jadi pertama teman-teman buka tabel barang. Oke. Jadi pertama teman-teman bikin tabel barang ya. Tadi yang nanya siapa tadi? Mas Ferdi ya. Mas Ferdi nanya, Iya Pak. ya, tabel yang mana yang ketinggalan? Sebentar Pak. Saya mau lihat ini aja sih Pak, yang rincian tabelnya sebentar. Ya, semuanya atau satu tabel? Desainnya apa kontennya? Yang ininya desainnya Pak. Desainnya. Oke, pertama tabel barang ya. Kita butuh kode barang. Ini file size-nya 5. Nama barangnya juga sama ya, ada teks, jenis barang juga sama. Terus harganya ya itu kita kasih number, itu barang. Kemudian tabel pelanggan, kita pakai kode pelanggan. Ada nama pelanggan ya, alamat pelanggan sama telepon ya. Kita batasin file size-nya 15. Kemudian sales order, ada nomor SO, file size-nya kita batasin 5. Kemudian kode pelanggan 5. Tanggal kita kasih data type-nya date or time ya. Mungkin kalau perlu di screenshot ya. Dan kemudian sales order detail ya, sales order detail ini adalah detailnya dari sales order ya. Ada nomor SO, ada kode barang, dan ada jumlah. Segitu Mas Ferdi? Yang mana yang tabel yang mau ditanya? Cukup jelas Pak, tapi Cukup ya? saya izin bertanya boleh? Ya. Pak, kalau untuk itu kan yang tadi kan untuk yang tabel barang pelanggan Hah? sama sales order itu harus ada atribut kunci ya Pak. Ya, Terus apakah nanti kalau pembuatan tabel itu teh boleh acak gitu apa harus urut Pak? Terima kasih Pak. acak dan urut itu tergantung dari definisi yang kita bikin di sini, Mas. Ya. Ini kan kita kan satu proses muncul tabel ya. Jadi sebenarnya urutannya dari sini aja. Misalkan proses 1, dia butuh tabel pelanggan, barang, order. Oke. Kemudian kita tentuin, Mas, atribut-atributnya, ya. Barang itu pelanggan tuh apa, atribut apa, terus kita relasikan kan. Kemarin kita sudah berikan materinya, ya. Terus kata kunci, atribut kunci ini sesuaikan dengan tabel-tabel yang punya atribut kuncinya. Pelanggan punya atribut kunci dengan sales order. Barang itu punya relasi dengan sales order detail. Ya. Jadi susunannya seperti itu, Ferdi. Jadi bukan masalah urut atau apa. Ini sesuai dengan struktur datanya. Gitu, Mas. Oh, baik Pak. Siap. Yang penting mah intinya atribut kuncinya ya Pak. Atribut kuncinya. Kita mainnya di atribut kunci. Bawahnya bisa bebas lah. Ya, disesuaikan aja. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya paham. Mungkin langsung nyambung ke tugas utama ya. Nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya kasih waktu teman-teman buat diskusi, buat ngerjain full. Ya. Kalau bisa hari ini kita selesaikan dulu ini. Ya. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Izin Pak, Ya, silakan Mbak Winnie. kalau yang sales order detail itu Pak, Hmm? itu kan Nih. nggak ada atribut kuncinya. Ya, Berarti sesuatu yang mendetailkan itu pasti nggak perlu atribut kunci ya, atau bagaimana Pak? ya, betul. Karena dia itu sudah dikunci di sales order yang ini. Jadi dia tuh nebeng sebenarnya. Ya, sebenarnya nebeng. Jadi sales order yang ada di sini itu nebeng di sini. Jadi itu sebenarnya satu form kan tadi saya cantumin ya. Ini sebenarnya satu table. Tapi karena keperluan tadi relationship-nya ada many to many, ada one to many, maka kita pecah. Jadi kita pecah jadi 2 table seolah-olah. Begitu Mbak Winnie. Jadi ini pakai kunci, yang ini nggak usah. Jadi sebenarnya satu kunci kan. Gitu Mbak Winnie. Ya, ini simulasinya. Baik Pak, terima Ya. kasih. Ya. Nanti kelihatan di form. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi atau diulangin lagi silakan. Karena setelah ini kita langsung form. Ya. Izin tanya Pak. Ya, silakan Mas Dika. Ya, itu kan di situ ada kode barang, Ya. terus ISO. Ya. Nah, itu apakah boleh di spasi Pak atau digabung Oh iya. aja Pak? Oh iya.
Jadi kalau untuk menentukan field name atau nama atribut ini jangan dispasi. Karena coding itu kan dia ngebaca ini ya Mas ya. Kalau Mas kan udah pernah coding katanya. Ini tuh nggak boleh dispasi. Kenapa? Karena itu satu nama. Ya. Kecuali kalau sudah ngisi di sini. Nah, kalau di sini kan boleh dispasi ya. Ini kontennya boleh ya. Kalau sudah datanya sudah diisi, itu boleh pulpen merah misalkan. Nah, ini boleh ya. Tapi kalau memberi nama untuk database, untuk aplikasi itu jangan dispasi. Nomor SO langsung. Makanya saya pakai gede kecil ya, supaya nggak pakai spasi atau minimal pakai underscore. Itu Mas Dika. Baik, terima kasih Pak. Ya. Karena itu juga untuk memastikan kembali sih Pak, Mm-mm. gitu. Ya. Mas Dika pakai apa? Oracle. Pakai apa kemarin? Ini pakai akses saja Pak. Ya, akses ya. Kemarin tuh mau bilang pakai Oracle kalau nggak salah. Itu sudah lama Pak. Ya, saya Udah nggak lupa ingat. saya nggak tahu ya. Bahasanya kadang beda-beda ya. Makanya saya pakai akses saja yang mudah. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita lanjut. Izin Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Tadi Mas Irwan dulu. Habis itu Mas Clever. Silakan Mas Irwan. Oke. Cuma konfirmasi aja. Jadi kan kalau misalkan ketika ngisi atribut kan ada field yang harus diisi berapa karakter ya? Ya, Harus sama kan katanya. Kalau harus misalkan dia sama, berbeda betul. tuh, kalau dia berbeda tuh nggak bakal nge-link kah atau gimana? Nanti? Khawatir karena nanti dia ngebaca oh ini fields-nya beda nih. Boleh kalau mau ngetes boleh. Boleh. Kalau Oke. misalkan ternyata masih bisa Pak, berarti nggak ngaruh. Ya. Tapi Oke, siap, Pak. sepanjang pengalaman saya banyak mahasiswa yang bermasalah gara-gara ini. Field size-nya beda. Ya. Oke, Kalau mau Pak, ngetes siap. boleh Mas, silakan Mas. Tapi Baik, mau terima kasih, aman Pak. disamain aja. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Mas Clever silakan. Pertanyaannya sama kayak yang tadi Oh, Pak. sama ya. Oke, sudah terjawab berarti ya. Bisa Pak. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya posting videonya di Google Drive, nanti bisa teman-teman simak lagi ya. Oke, sekarang kita sudah isi semua ya. Sales order detail kita sudah isi. Sales order sudah diisi ya, sales order detail juga sudah diisi, barang dan pelanggan sudah isi. Nah, sekarang kita buka ke database tools ya. Buka database tools, kita coba relationship-kan. Nah, maka dia muncul tabel gini. Kenapa muncul tabel gini? Karena kita belum punya relationship sebelumnya. Ya, kita close lagi, kita ulangin. Ini kan belum punya relationship, baru tabel masing-masing nih. Jadi masih bisa dibilang ini belum database. Ini baru kumpulan tabel-tabel atau baru kumpulan data-data. Ya, kita kita database tool, kita bikin relationships. Maka ini kita bisa blok semua tabel atau kontrol atau shift all gitu ya. Barang pelanggan kita masukin semua. Close. Ya. Tadi susunannya kita sudah bikin kan gini ya. Kita sudah bikin kan gini. Boleh, ini mau acak-acakan ke sini boleh ya. Tapi kan kita udah nyesuaiin tadi bikinnya gini, ikutin aja urutannya biar nggak mikir lagi. Berarti kita masukin pelanggan di kiri, barang di kanan. Ini bukan urutan ya. Pelanggan di kanan boleh, barang di kiri boleh. Ya. Tapi karena kita udah bikin kayak gini, kita samain aja. Oke, berarti kita tadi masukin pelanggan. Pelanggan sebelah kiri, sebelah sini. Kita masukin sini, terus sales order detail, ya, dan barang. Oke, sama kayak tadi kan? Sama persis. Nah, kita mau nyoba merelationshipkan antara tabel-tabel ini, ya. Pelanggan, dia punya relasi ke sales order, maka kita tarik ini ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Ya. Artinya pelanggan punya relasi dengan tabel sales order, ya. Tuh, kata dia one to many, artinya satu pelanggan boleh membuat atau bisa masuk ke banyak sales order. Nah, ini berarti dia punya relasi. Ya. Dia punya relasi. Kemudian tadi tabel barang punya relasi ke sales order detail. Kita relasikan kayak tadi create. Nah, dia punya relasi. Begitu juga ini, nomor SO dengan nomor SO. Kita create. Ya. Oke. Jadi ini one to many, one to many, one to many. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, artinya teman-teman sudah berhasil merelationshipkan, ya. Terus mau ngetesnya sudah berhasil atau belum, ceknya di table sales order. Nah, ada table sales order. Tadi kan kita cuma nginput ini ya. Pas kita klik tanda plus sebelah kiri, ternyata kelihatan barangnya apa aja. B001, B002. Di sales order terpesan B002.
artinya dia sudah berrelasi. Silakan, sudah ada yang berhasil? Saya pikir mudah ya, karena ini basic banget. Sudah ada yang berhasil? Gimana Mas Iran, sudah berhasil? Sudah Pak. Tapi Sudah itu ya? menanya itu yang muncul satu sama tak terhingga tuh gimana Pak? Ya, itu maksudnya one to many. Maksudnya itu auto muncul atau gimana? Auto. Tadi kan gini ya, saya ulang ya. Tadi kan ini di sini kan, ya kan? Ada one to many kan? Dia otomatis Ya muncul. ada. Dia menyebutkan satu pelanggan, artinya bisa banyak sales order. Maka tadi saya masukin banyak pelanggan kan, supaya satu pelanggan itu bisa banyak sales order. Jadi satu barang bisa sales order detail gitu kan? Iya, maksudnya di saya nggak muncul Pak, itu sih angka Oh, nggak satu muncul sama dipencet ini Mas. Yang ininya muncul apa? nih. Enforce-nya udah muncul belum? Di sini one to Saya many. coba Bang. Pak. Enforce-nya dipencet. Nah, kalau enforce-nya nggak dipencet gini dia. Enforce-nya dipencet. Oke, sudah muncul Pak. Terima kasih. Bisa ya. Ya, one to many, one to many, one to many. Itu artinya tak terhingga tuh one to many maksudnya banyak. Mau berapa ratus order, berapa juta order boleh. Bisa Mas Irwan ya. Yang lain gimana? Mas Ferdi bisa? Belum dicoba Pak, tapi baru mau input dulu Pak. Ya. Izin Coba, bertanya Pak, silakan Mas Rizky. Eh, itu relasinya tadi kita bisa kan kemarin tuh ada beberapa jenis, ada many to many, Ya, one to one to many, one, one to many ya. one to one. Tapi tadi itu cara memilih untuk supaya one to many atau many to many gimana Pak? Otomatis, makanya kita input dulu tadi. Maka kita input dulu. Kita input dulu. Jadi misalkan ya, pelanggan Andi kan. Tadi inputnya ya. Terus barang, sorry. Barang ya. Barang itu ada di B001 ya. Di size order detail ya. Nah, dia dipesan pesan sekali, dipesan 2 kali. Artinya barang itu bisa dipesan berkali-kali ya. Jadi tergantung di sininya, Mas. Tergantung di mana data yang kita masukin. Dia otomatis kok nanti one to many-nya. Oh, berarti kita nggak bisa pilih manual di relationship-nya ini ya Pak? Enggak, tergantung dengan karakter datanya. Oh, Iya. iya Pak. Jadi otomatis dia itu kita nggak usah pakai mikir lagi. Ya. Contohnya ini nomor SO bisa banyak kode barang ya. Dan seterusnya. Pak izin bertanya. Ya. Itu bisa nggak dalam satu data store pelanggan tapi 2 key? Pelanggan 2 key kayak apa aja? Maksudnya saya nanya aja. Kira-kira bisa nggak? Dia biasanya atribut kunci. Contoh ini, sales order kan, dia atributnya kan nomor SO kan. Ya Pak. Nah, atribut lain ada kode pelanggan. Ini biasanya foreign key. Key dia primary key tapi di table yang lain. Contoh misalkan kalau kalian tuh kan misalkan PNS ya. PNS itu punya apa sih nomor induk pegawai atau apa? NIP.
NIP ya. Nah, ada lagi nggak nomor, misalkan nomor kalau dosen tuh ada sertifikasi, ada nomor induk dosen, ada nomor induk dosen sertifikasi, ada nomor induk dosen fungsional segala macam. Nah, kalau kalian punya nggak nomor-nomor gitu? Enggak sih, Pak. Kalau guru tuh biasanya punya, ya. Kalau guru, misalkan nomor induk guru sertifikasi. Nah, itu bisa, tapi dia butuh tabel yang lain, Mas. Dia butuh tabel yang lain, nggak mungkin dia sendiri. Oh, berarti dengan kata lain satu data store misalnya pelanggan itu pasti Ya, satu primary key ya. satu primary key. Wah, tapi dia bisa punya key yang lain, berarti key dari tabel yang lain. Oke, Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. ya, ya, bagus pertanyaannya. Jadi apakah bisa satu tabel itu punya key? Bisa, tapi primary key-nya satu, nggak mungkin banyak. Size order primary key-nya nomor SO, tapi dia bisa nyimpen kode pelanggan, dia bisa nyimpen kode barang. Kode pelanggan dari mana? Dari sini. Kode barang dari mana? Dari tabel barang. Gitu seterusnya. Ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita close, kita save. Ya. Nah, sekarang kita bikin form. Ya, kita bikin form. Kita pakai form wizard aja bisa. Ya, kita pakai form wizard. Nah, nanti kita bikinnya kayak gini. Kita bikin desainnya kayak gini. Nah, ya, contohnya kayak gini. Jadi ada nomor SO, ada tanggal. Kemudian ada atribut pelanggan di sini. Kode, nama, alamat, telepon. Terus baru di bawah barang. Terus nanti kita tambahin navigasi di sini. Nanti navigasi eh bisa disimak di video aja karena waktunya nggak cukup ya. Oke, kita bikin kayak gitu. Kita create form, kita masukin nomor SO. Pertama tadi apa? Eh, nomor SO, kemudian tanggal. Ya, kita masukin. Ingatin urutannya nomor SO, tanggal, terus di sebelah kanannya ada kode pelanggan, nama pelanggan, dan seterusnya. Kita masukin kode pelanggan setelah nomor SO. Terus kita ambil, kan kode pelanggan. Kode pelanggan menjelaskan pelanggan itu namanya siapa di tabel mana? Di tabel pelanggan. Kita masukin nama pelanggannya, alamatnya, teleponnya. Ya. Jadi kita masukin ini, kode, nama, alamat, telepon. Oke. Dan kita next. Kita masukin yang by size order dulu. Coba kita cobainnya. Next. Kita masukin tabular. Kita contoh dulu. By size order nomor SO. Oke. Nah, kita bikin kayak gini dulu aja ya. Oke, sudah ada. Baru kita susun. Kita mau bikin bentuknya kayak gini. Ya, kita mau bikin bentuknya kayak gini. Ada nomor SO, tanggal, terus pelanggan, ya, baru nanti dan seterusnya. Untuk kode pelanggan dan seterusnya kita pindah di sebelah kanan. Oke, di sebelah sini. Untuk videonya nanti bisa disimak di sini ya. Nanti saya kirimkan videonya. Nah, ini sudah ada nih.
Jadi biar supaya langsung aja klik sales order, ya, dan create, pilih form wizard, dan pilih dan muncul sendiri sales ordernya. Gitu. Nah, sekarang kita ingat-ingat tadi rekayasa atau rancangan form kita tadi ya, kita harus hafal, bukan hafal. Kita based on-nya rancangan kita tadi. Nah, kita harus rancang dulu ini ya. Kita harus rancang dulu ada atribut apa aja nih di form ini. Pertama ada nomor resto, tanggal, ya, ada kode pelanggan, itu dan total. Kan dengan ini, maka ada di ada nama barang, dan di pokoknya cepetin ya. Karena kita panggil ya, karena untuk menyambung merelasikan kode pelanggan kita panggil yang tabel pelanggan. Nah, kode pelanggannya udah ada, nggak usah kita panggil lagi, kita masukin aja nama pelanggan, alamat pelanggan, tabel pelanggan. Ini nomor reso, tanggal, kode pelanggan, nama pelanggan, itu udah jadi buntut dari kode pelanggan. Pelanggan dan barang ada di sales order detail. Nah, kode barangnya kan. Nomor resonya kita nggak masuk lagi, kita masukin kode barang aja, kode barang di sales order detail. Oke, kemudian kita masukin ke barang, ada nama barang dan harga kita masukin. Dan baru kita masukin jumlahnya. Nah, baru udah mengikuti sesuai dengan ya, sudah muncul. Itu kode barang, nama barang, harga, quantity, dan total. Kalau di formnya total, kalau di sini jumlah. Dan kita next, nah dia langsung jadi form to form ya, dia otomatis. Nah kita pilihnya by sales order ya, supaya muncul identitas SO-nya dia. Kalau kita pilih tabular, kasih dia nyamping, nah, kita pilihnya tabular aja. Nah, kita pilih next. Nah, sales order untuk sesuai abang S001. Ini udah kelihatan ya, sesuai urut S001. Ya, jadi sesederhana itu ya. Jadi kita masukin semuanya. Ya, kalau ini kan dia sepotong ya. Kita kan sepotong. Sementara kan kita butuh apa namanya? Buat form yang sales order detail tadi ya. Jadi kita bisa masukin kayak tadi. Ya, saya ulangin. Kita klik sales ordernya, kita create, kita form wizard. Ya, ini masukin field-fieldnya agak banyak ya. Terus tadi kita masukin tanggal dulu. Kode pelanggan, pelanggannya masukin di sini. Ya. Kemudian kita butuh namanya kode barang, ada di sales order detail, ya, kode barang, nama, harga, nah, ini ada di barang, ya, nama, jenis, harga, ya, dan jenis kita nggak usah masukin dulu, kita langsung masukin ini aja, terus terakhir kita masukin jumlah atau quantity, ya, dan next, kita masukin sales order with subform, ya, kita boleh pakai tabular. Nah, ini sales order cell. Ya. Nah, maka dia jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan butuh navigasi, teman-teman bisa pakai ya, kalau butuh navigasi kita tambahin di form footernya, kita bisa tambahin navigasi apapun, ya. Misalkan kita pakai button ya, kita butuh button apa aja nih, ya. Paling kiri, kanan, paling kanan, tambah data dan seterusnya ya. Kita bisa pakai button di sini. Ya, kita bisa pakai last record, first record paling kiri ya. Next, ya kita bisa langsung finish aja. Ya, kita tambah lagi, kemudian previews, ya kita langsung finish. Terus kita tambahin lagi yang kanan, next record, itu ada di sini. Ini hanya navigasi aja ya. Terus kita visi, nah, ya. Terus kita butuh tambah, hapus, simpan, keluar. Di sini juga ada. Tambah itu di add new record, ya kita bisa tambah tagnya di sini, tambah.
Nanti videonya saya itu aja ya, saya posting ya, supaya kita tambahin dulu sampai semuanya ada. Tambah, hapus, simpan, keluar. Delete record, kita kasih hapus. Ya. Terus simpan, save. Di sini simpan. Finish. Dan terakhir keluar. Keluar itu berarti masuknya di si application. Nah, close form. Ya. Kita bisa kasih nama keluar. Yes. Nah, baru kita rapihin. Ya. Jadilah form apa namanya? Sales order ya. Kita bisa geser. Nah, ini baru S002 ya. Kita kalau misalkan nambah tabel barang baru gimana? Ya, ini formnya masih kurang bagus nih, kita rapiin dulu, sorry. Ini ternyata masih kurang rapi. Nah, ini kurang gede. Nah, ini karena nama barangnya tadi file size-nya banyak ya. Nah, jadi gini dia. Agak kecilin dikit. Kalau dirapikan. Makanya tadi harusnya karakternya jangan banyak-banyak ya. Kalau karakternya banyak tuh jadinya gitu. Ya. Nah, ini nggak bisa diajarin dalam 1 hari memang ya. Ya, nanti teman-teman silakan aja di rewind atau cari di channel-channel YouTube ya, di video-video dalam membuat database ya. Nanti teman-teman bisa belajar dari situ kalau secara mandiri. Nah, ini kita bisa masukin datanya di sini ya. Misalkan kita tambah S, bisa tutup dulu. S0 tadi terakhir 3 ya, berarti 003. Nah, misalkan tanggalnya misalkan besok ya, kode pelanggannya ini harusnya milih ya, nanti ada fiturnya ya. Misalkan pelanggannya BP003 ya. Ini harusnya milih nanti ya. Ini kurang banyak. Nah, dia otomatis ketika kita isi sesuai dengan kode pelanggan. Ini harusnya milih ya, nanti di kita coba ganti di sini. Ya, kita butuh waktu nanti aja ya. Ya, yang penting kita bisa menginput dulu. Nah, kita ada P003 misalkan B0001. Nah, pulpen dia mesin berapa? Ya misalkan 100 misalkan ya. Terus kita masukin lagi B0002. Spidol ya, dia mesin berapa? 20 misalkan. Maka kalau kita simpan ya, nanti di table sales order juga otomatis muncul ya yang kita input tadi. Nah, ini kita bisa bikin report. Kalau report kita pakai wizard aja. Ya, kita mau masukin semuanya. Misalkan dari nomor SO, kemudian tanggal, kita masukin kode pelanggan, ya. Nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, teleponnya mana, ya. Terus dia mesen barang apa, misalkan ya. Terus jumlahnya berapa. Nah, nanti kurang lebih tabelnya seperti ini, ya. Kurang lebih ya, ini contoh aja, nanti teman-teman rapihin. Jadi di sini kurang gede ya. Jadi ketahuan di situ ada tanggal. Saya gedein aja. Dan seterusnya ya. Ya nanti dirapiin aja lah. Jadi kita bisa tahu SO berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, teleponnya mana, ya, yang dipesan apa aja dan seterusnya. Ini contoh report sederhana dalam Microsoft Access ya. Jadi kita bisa bikin table, kita bisa bikin form, kita bisa bikin report. Nah, itu sudah cukup sebagai
salah satu subsistem yang kita rancang. Tentu ya, ini baru satu ya. Kebayang kan? Dan lagi pula ini bukan aplikasi secara utuh, ini cuman mini. Kita belum coding, kita belum banyak yang dibutuhkan dalam menyiapkan satu sistem ya. Jadi ini cuman subsistemnya aja. Nah, jadi maksud saya mengajarkan ini adalah pekerjaan yang sistematis. Mengerjakan ini tidak tiba-tiba ada gitu. Ini tuh hasil analisis yang kita kerjakan sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman sekarang menikmati aplikasi apapun di kantor dimanapun itu hasil analisis dari sini harusnya ya, bukan yang tebak-tebakan. Ya. Jangan sampai ada satu kolom sebenarnya dia nggak dibutuhin di atribut karena nggak ada di sini misalkan. Ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memahami dan nanti menyesuaikan saja tugasnya ya. Walaupun di DFD-nya ini semua proses ya, tapi seenggaknya untuk aplikasinya minimal satu proses saja. Ya. Misalkan masih mendaftar atau masih dalam tahap membuat laporan itu silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk video nanti saya posting ke Google Drive, nanti dikirim ke Mbak Dian kali ya, Mbak Dian ya. Biar nggak buka sinau ya. Boleh, Pak. Ya boleh, nanti saya kirim ke Mbak Dian, silakan disimak lagi videonya. Karena saya yakin satu pertemuan nggak cukup, karena ini kan satu mata kuliah sendiri sebenarnya. Kita harus pelajarin IRD-nya lagi. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Rizky. Ini kan tadi kita buatnya tuh kayak misalnya kode pelanggan, terus kode barang, itu kan kita nginputnya manual ya, Pak ya. Yang Iya ada betul, dalam manual. yang ada dalam pikiran saya tuh bisa kalau pelanggan gitu mau buat order itu kan dia nggak masukin kode-kode gitu, ya udah dia buat order terus milih barang, terus nanti dari aplikasinya, misalnya aplikasi GoFood-nya itu langsung muncul, itu langsung nanti di sistem pusatnya muncul. Nah itu gimana Pak? Iya, Saya masih belum iya betul kebayang Mas. sampai sini. Betul Mas. Jadi itu bisa banyak cara sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tadi kita bisa otomatiskan pakai ini Mas, auto number. Nah, ya, sebenarnya bisa pakai auto number. Cuman kan kita tuh udah dibikin pakai shorttext ya. Jadi ini contoh aja. Jadi nanti misalkan Mas bikin table, kita table design ya. Nah, misalkan kode jual misalkan ya. Nah, nanti ininya dibikin auto text aja Mas, auto number. Bisa Mas. Ya. Ya. Tapi nanti dia butuh coding khusus misalkan kode jual ya. Kita pakai coding khusus. Nanti apa ya? Nggak bisa saya ajarin di sini gitu. Mungkin bisa dicari di YouTube atau di TikTok. Saya lihat banyak ya coding-coding buat ini. Memberi kode. Coba cari kode otomatisasi di akses misalkan. Itu biasanya muncul Mas. Saya belajarnya dari situ. Oh iya Pak. Ya. Karena kalau saya jelasin waktunya nggak cukup. Tapi kalau Siap. memang mau sederhana bisa pakai auto number. Caranya banyak. Ya. Jadi yang saya tampilin tadi ini cuma contoh aja ya. Kalau misalkan saya pakai manual itu untuk menyeratakan menyamakan kode-kodenya. Khawatir kalau pakai auto text, auto number dia nggak sama. Nanti khawatir nggak masuk ke relationship. Jadi saya cuma nyontohin itu aja. Tapi kalau teman-teman bisa mengcoding, bisa menyamakan kode yang sesuai dengan tadi, ya itu boleh, silakan. Gitu Mas Rizky ya? Iya, siap Pak. Ya. Tahu saya juga kan nggak minta teman-teman nginput 100 transaksi kan. Jadi abaikan saja kalau memang nggak bisa. Abaikan saja. Yang penting terinput 3 atau 4 transaksi udah cukup ya. Yang penting kelihatan ada relasinya, ada formnya, ada reportnya udah cukup. Syukur-syukur bisa mengotomatiskan kode-kodenya. Silakan ada pertanyaan lain? Izin Berarti bertanya, Pak. Ya, oke, silakan Mbak Ani. Saya kan tadi udah coba bikin tabelnya, Ya. tapi pada saat relationship itu nggak berhasil nih Pak. Biasanya errornya di mana ya Pak? Ya, oke, saya udah tahu biasanya di sini Mbak. Biasanya
mahasiswa tuh tipe di sini biasanya. Atau nanti waktu desain itu kan saya udah bilang 5 ya. Nah, ini biasanya masih default 255 biasanya. Itu cek di situ, Mbak. Terus misalkan B001 biasanya mahasiswa ini BO misalkan B0001 padahal B0. Coba dicek, Mbak. Begitu juga pelanggan. Maka saya ini saya sederhanakan supaya teman-teman nggak tipe. Tapi terkadang teman-teman masih ada tipe juga kadang. Dicek, Mbak, ada nggak tipenya? Oke, siap, Pak. Nanti Mm-mm. dicoba dicek, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Tadi saya batasin 5 supaya kenapa? Karena kalau nggak dibatasin nanti P0000-nya banyak. Sampai 10 karakter, kadang 6 karakter. Nah, itu suka tipe dia. Jadi pastikan ini sama dulu. P001 yang ada di sini dengan yang ada di sales order di sini. Nah, kadang di pelanggannya benar, di sales ordernya salah. Di sales ordernya benar, pelanggan yang salah. Gitu. Silakan dicek, Mbak. Siap, Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Izin Pak, Ya, silakan Mas Irwan. maaf tadi untuk membuat satu full form yang udah siap seperti yang tadi ya. Mm-mm. Itu tuh bisa tadi maaf saya terputus di awal soalnya. Ya. Itu bisa harus satu-satu atau bisa langsung satu untuk semua gitu. Saya ulangin ya. Jadi sales ordernya diklik, Mas. Sales ordernya diklik. Oke, kemudian kita sambil buka desain rancangan form kita ya. Ini anggap aja rancangan form kita ya. Nah, ini anggap aja rancangan ya. Nah, ini kita tentuin, Mas, atribut apa aja yang muncul. Di sini kan nomor SO, tanggal, terus ini ya. Plus Ya yang udah. di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, kita tentuin. Oke, pertama kita masukin dulu nomor SO, Mas. Kita create formnya form wizard aja. Pertama kan kita butuh nomor SO ya. Nomor SO. Kemudian kita butuh apa? Tanggal. Maka kita masukin tanggal. Oke. Terus sebelah kanannya kita butuh kode pelanggan. Kita masukin kode pelanggannya. Nah, kode pelanggan ini muncul nama pelanggan, alamat pelanggan, sama telepon pelanggan dari mana? Itu kan dari tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan kita masukin. Saya cepat aja ya. Saya masukin. Kode pelanggannya jangan dimasukin lagi karena sudah masuk di yang di SO. Kemudian bawahnya kita butuh kode barang. Nah, tabel barang di mana? Sales order detail. Kita masukin kode barang di sini. Ulangin. Kita masukin kode barang di sini. Nah, kode barang dia butuh nama, harga, quantity kan. Nah, ini ada di tabel barang. Ada namanya, ada harganya. Terus kita butuh jumlah. Jumlahnya ada di sini. Nah, ini kayak main apa ya? Main taktik-taktik gitu. Nah, jadi ini kita nyesuaiin aja di sini. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita next. Nah, sales order. Nah, kan udah kelihatan nih. Lihat ini. Ini table SO, ini table SO, ini table SO detail. Table sales ordernya di atas, sales ordernya detailnya di bawah. Ini udah kelihatan nih. Ya. Dia nyontohin nih. SO, tanggal, kode, alamat pelanggan, telepon pelanggan ada di atas. Kode barang, nama barang, harga dan jumlahnya ada di bawah. Nah, ini. Ya. Ini kalau sudah kita next aja. Nah, kita pilihnya tabular. Kemudian next. Nah, kita bisa finish. Nanti kurang lebih contohnya kayak gini. Kalau mau dirapihin lagi boleh. Ya, kalau mau Oke, dirapihin. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Termasuk cepat ya teman-teman di sini nangkepnya ya. Padahal saya jelasinnya sangat cepat ya karena mengejar waktu ya. Tapi jika memang masih ada kesalahan atau masih ada error, nanti silakan hubungin Mbak Dian karena nanti videonya saya posting dan saya kirimkan ke Mbak Dian Novira ya, Dian Novira. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu 5 menit. Pak, izin bertanya, Ya, Pak. ya silakan Mbak. Pak, maaf kalau tadi kayaknya saya kelewat, Pak. Jadi kan ini dari pelanggan ke Ya. sales order itu kan one to many. Terus Ya. habis itu kan harus dipecah dari sales order ke sales order detail kan, Pak. Nah, itu tuh kapan kita harus memecah itu, Pak? Dari rancangan ini Mbak, ulangin ya. Pelanggan. Jadi dari sini, dari ERD-nya. Ini kan pelanggan ke sales order ya. Gini kan Mbak? Iya, Pak. Kode pelanggan ke kode pelanggan sales order kan? Iya. Terus sales ordernya dipecah jadi sales order detail gini pertanyaannya. Iya gitu, Pak. Jadi gini Mbak. Jadi gini, dalam satu form, nah tadi ya. Nih, dalam satu form, mana sih tadi?
Ayo, saya bukain aja. Nih, dalam satu form, sales order detail. Nah, dalam satu form, ini kan satu nomor SO, Mbak. Ya, satu nomor SO, dia boleh satu pelanggan atau boleh banyak? Satu, Pak. Nah, satu SO, satu pelanggan kan? Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, satu SO boleh satu barang atau boleh banyak barang? Boleh banyak barang. Boleh banyak barang. Makanya ini kita pecah tabelnya, Mbak. Tabel ini satu ke satu, ini satu ke banyak. Makanya ada tabel sales order, ada tabel sales order detail. Ketika dia butuh detail yang dia butuh banyak relasinya, maka pada saat itu kita pecah, Mbak. Paham, Mbak? Paham, Pak. Ya, nanti mungkin ketemu hal yang serupa. Bayangin aja gitu. Kalau dalam satu form dia butuh pemecahan kayak gini, butuh one to many kayak gini, maka itu pasti dipecah. Ya, Iya, makanya analisisnya dari sini nih kadang nih. Analisisnya dari sini nih. Ya, di sini one to many, di sini many to many. Ini biasanya dipecah ini. Ini aja analisisnya. Kalau di sini one to many, di sini one to many juga, bah itu satu. Contohnya misalkan satu pelanggan bisa satu sales order satu pelanggan, satu sales order satu barang misalkan ya. Misalkan satu pelanggan cuma boleh pesan satu order. Nah, itu nggak usah dipecah, langsung aja ke bawah. Jadi langsung nomor order, langsung di bawahnya barang kan. Tapi ternyata enggak kan. Satu sales order kan banyak barang, maka perlu dipecah lagi. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan pertanyaan lagi. Ya agak rumit karena memang waktunya ya ini memang terburu-buru ya, nggak bisa dijelasin dalam sehari juga. Cuman gampangnya itu aja analisanya. Ketika dia butuh satu form itu dia butuh banyak, maka itu pasti dipecah. Itu aja analisanya dari sini analisanya. Tadinya begini, kita pecah jadi gini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Kalau cukup berarti saya anggap paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lancar nanti dalam pengerjaan tugasnya. Minggu depan pertemuan terakhir, jika memang dibutuhkan saya standby di Zoom. Tapi kalau tidak, teman-teman silakan fokus saja mengerjakan latihannya, bukan, mengerjakan tugas akhirnya ya. Kemarin kan sudah sampai di FD ya, kalau nggak salah ya, sudah sampai di FD. Nah, di FD-nya lanjutkan dalam membentuk dekomposisi data. Dekomposisi data nanti bikin ERD-nya satu proses. Kemudian dibikin aplikasi desainnya seperti ini ya, input. Kemudian jangan lupa ada reportnya ya, begitu juga reportnya, laporannya seperti apa, tabelnya, formnya, dan reportnya seperti apa. Nah, itu mudah-mudahan bisa dijadikan tulisan. Teman-teman yang lagi nyusun skripsi, itu juga bisa dijadikan tulisan skripsi dalam bentuk project base ya. Jadi dalam menyusun sistem informasi dari kantornya masing-masing. Kalau bisa yang berhubungan dengan akuntansi, itu lebih baik. Ya. Jadi mungkin ini secara formal kuliah atau pemberian materi terakhir, tapi minggu depan kita masih bisa bertemu dalam bentuknya diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau diskusi, manfaatkan waktunya minggu depan ya. Jadi sudah tidak ada lagi materi, kecuali memang dibutuhkan. Menjelaskan materi, Pak, saya nggak ngerti DFD, saya mundur lagi ke DFD. Pak, saya nggak ngerti IRD, saya mundur lagi ke IRD. Atau terakhir barusan kalau misalkan 1 minggu ini nggak ada progres, boleh didiskusikan minggu depan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya cukupkan perkuliahan malam ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.